Alhamdulillah wa syukurillah. Ole Romeni sudah mendarat di Bali. Siap bikin timnas Indonesia taklukkan Cina dan Jepang. Kedatangan Ole Romeni langsung menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Pemain keturunan Belanda ini tampak penuh semangat menjelang TC Timnas Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Cina panik. Demi singkirkan Indonesia, media mereka minta bantuan Jepang dan Arab Saudi. Persaingan di kualifikasi makin panas. Media Cina secara terang-terangan mengusulkan skenario mengejutkan meminta bantuan Jepang dan Arab Saudi untuk menggagalkan langkah timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ini dia yang ditunggu-tunggu, bukan Kevin Dix. Pemain ini justru harus jadi andalan Kluivert lawan Cina. Meski Kevin Dix sedang jadi sorotan, ternyata ada pemain lain yang lebih pantas dimainkan saat timnas Indonesia menghadapi Cina. Sosok ini dinilai lebih cocok secara taktik dan punya pengalaman penting di laga krusial. Siapa dia? Fans pasti kaget. Jay Itzes, buka-bukaan ini bedanya main bareng Hilgers versus Rido, fans sampai ribut sendiri. Ungkapan jujur Jay Itzes soal perbedaan gaya bermain Hilgers dan Rido memancing reaksi beragam. Ia menilai keduanya punya kekuatan masing-masing, tapi tetap ada yang lebih pas di sistem permainan tertentu. Siapa yang bakal jadi tandem utamanya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wah, janji Simon Tahamata bikin geger Asia. Timnas Indonesia siap panen bintang baru. Simon Tahamata akhirnya angkat suara setelah ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Ia melontarkan janji manis yang membuat pecinta sepak bola tanah air penuh harapan. Seperti apakah janjinya? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Ole Romeni sudah mendarat di Bali. Siap bikin timnas Indonesia taklukkan Cina dan Jepang. Kedatangan Ole Romeni langsung menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Pemain keturunan Belanda ini tampak penuh semangat menjelang TC Timnas Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Striker Timnas Indonesia Ole Romeni sudah tiba di Bali jelang pemusatan latihan dalam kurung TC untuk laga melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan bakal digelar mulai 26 Mei mendatang di Bali United Training Center, Gianyar. TC digelar untuk persiapan dua laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni 2025. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Ole Romeni dan kolega bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium, Suita. Striker Oxford United tersebut menjadi salah satu nama yang sudah tiba di Bali. Dirinya tiba di Bali usai menyelesaikan musim 2024 hingga 2025 di kasta kedua Liga Inggris. Usai tiba di Bali, penyerang berdarah Medan tersebut buka suara. Striker berusia 24 tahun tersebut mengaku senang usai pertama kali tiba di Bali. Pasalnya, cuaca di Bali tidak sepanas di Jakarta. Bagus. Ini pertama kalinya saya ke Bali, ujar Ole Romeni dilansir bolasport.com dari YouTube Kompas TV. Saya pikir cuacanya tidak sepanas di Jakarta. Sedikit lebih baik tentu saja, lanjutnya. Dua pertandingan melawan Cina dan Jepang krusial bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda butuh kemenangan untuk menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026.
Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan catatan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert masih berpeluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga. Selain itu, timnas Indonesia juga masih bisa lolos melalui jalur putaran keempat yang lebih panjang. Ole Romenyi memahami pentingnya dua laga melawan Cina dan Jepang. Sang striker menargetkan kemenangan atas Cina dan Jepang untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, ini pertandingan yang sangat penting, ujar Ole Romenyi. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya menang. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Cina panik. Demi singkirkan Indonesia, media mereka minta bantuan Jepang dan Arab Saudi. Persaingan di kualifikasi makin panas. Media Cina secara terang-terangan mengusulkan skenario mengejutkan meminta bantuan Jepang dan Arab Saudi untuk menggagalkan langkah timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Demi singkirkan timnas Indonesia dari persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026, media Cina mulai membangun narasi skenario rumit dengan melibatkan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri tengah bersiap untuk laga krusial melawan Cina dan Jepang, dua laga terakhir yang akan menentukan langkah skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi. Cina menjadi salah satu pesaing langsung timnas Indonesia di grup C. Kedua tim akan saling berhadapan pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Laga ini menjadi partai hidup mati yang sangat menentukan nasib masing-masing tim dalam perburuan tiket ke babak selanjutnya. Menariknya, media Cina justru menyambut laga penting ini dengan narasi unik. Dalam salah satu artikelnya pada 21 Mei 2025, mereka menyebut kekalahan Cina dari Australia pada 25 Maret lalu sebagai berkah tersembunyi. Dalam artikelnya, Cina menulis selamat kepada tim nasional sepak bola Cina. Sebuah kekalahan 0-2 adalah berkah tersembunyi. Situasi berbalik. Kita bisa lolos dengan 10 poin. Mari mencoba. Saat ini timnas Cina memang terpuruk di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Namun Cina mencoba menghitung ulang peluang mereka dengan membuat skenario yang sangat bergantung pada hasil laga tim lain, termasuk timnas Indonesia. Skenario itu menyebut bahwa Cina akan lolos ke putaran keempat jika berhasil mengalahkan timnas Indonesia dan menahan imbang Bahrain. Persyaratan untuk lolos dengan 10 poin sangat sulit. Pertama, timnas Cina harus mengalahkan timnas Indonesia dan kemudian mengimbangi Bahrain di kandang, tulis Cina. Namun skenario tersebut tak hanya mengandalkan dua hasil pertandingan Cina, tapi juga melibatkan tim lain. Syarat lainnya adalah agar Bahrain gagal menang atas Arab Saudi. Kedua, timnas Bahrain tak boleh mengalahkan timnas Arab Saudi, tambah Cina. Yang paling menggelitik adalah syarat ketiga yang secara langsung menargetkan timnas Indonesia agar kalah dari dua laga tersisa. Dalam artikelnya, Cina menyebutkan, ketiga, timnas Indonesia harus kalah dari Cina di kandang dan juga kalah dari Jepang saat tandang. Dengan begitu mereka masih memiliki 9 poin berada di belakang timnas Cina, lanjut Cina. Skenario yang diusung media Cina tersebut tentu saja mengundang perhatian publik.
Bukan hanya karena terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi, tapi juga karena mulai mengandalkan hasil dari tim-tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi demi membuka peluang lolos. Namun timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert tentu tak akan tinggal diam. Sebanyak 32 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Target utama adalah meraih kemenangan atas Cina demi mengunci peluang keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Cina di SUGBK menjadi harga mati bukan hanya karena pertimbangan poin, tetapi juga karena dukungan besar dari publik Indonesia. Lebih dari 60.000 supporter diperkirakan akan memadati stadion, memberikan semangat penuh bagi para penggawa Garuda. Apalagi seperti yang telah disampaikan banyak pihak, skenario yang disusun Cina terbilang mustahil karena terlalu banyak bergantung pada faktor eksternal. Oleh karena itu, harapan media Cina sangat digantungkan oleh hasil pertandingan lain dan diperkirakan sulit terwujud. Meski begitu, timnas Indonesia tetap harus waspada dan fokus. Dengan performa konsisten dan semangat juang tinggi, peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Ini dia yang ditunggu-tunggu, bukan Kevin Dix. Pemain ini justru harus jadi andalan Kluivert lawan Cina. Meski Kevin Dix sedang jadi sorotan, ternyata ada pemain lain yang lebih pantas dimainkan saat timnas Indonesia menghadapi Cina. Sosok ini dinilai lebih cocok secara taktik dan punya pengalaman penting di laga krusial. Siapa dia? Fans pasti kaget. Bukan Kevin Dix, pemain ini yang wajib dimainkan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia hadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan nama Jakob Sayuri muncul sebagai solusi tepat yang harus dipertimbangkan Patrick Kluivert. Di tengah ketidakpastian kondisi fisik Kevin Dix dan cedera yang menimpa Sandy Walsh, sektor bek kanan menjadi titik krusial yang perlu diperhatikan. Melihat kekuatan serangan balik cepat yang dimiliki Cina, Jakob Sayuri dinilai sebagai sosok yang paling layak dimainkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Cina sendiri telah merilis 27 pemain untuk 2 laga terakhir di putaran ketiga menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain. Dalam daftar tersebut, 2 pemain muda, Wang Yudong dan Liu Chengyu, dinilai sebagai ancaman serius berkat kecepatan dan agresivitas mereka dalam menyerang. Media Cina Youth Daily menyebutkan bahwa Wang Yudong yang masih berusia 18 tahun masuk sebagai pemain pengganti di laga sebelumnya melawan Australia. Wang Yudong, Kuai Jiwen, dan Liu Chengyu, 3 pemain muda tim nasional, telah tampil baik di liga, terutama dengan keunggulan mereka dalam hal kecepatan dan peran jelas dalam serangan balik. Lanjut pernyataan media Cina itu, Wang Yudong, pemain berusia 18 tahun yang telah mencetak 8 gol di Liga Super Cina musim ini, akan mengisi sektor kiri serangan Cina. Ini berarti ia akan langsung berhadapan dengan bek kanan timnas Indonesia. Dalam konteks inilah nama Jakob Sayuri muncul sebagai pemain yang sangat mungkin mengimbangi kecepatan dan manuver Yudong di sisi lapangan. Jakob Sayuri pemain sayap serba bisa yang kini bermain untuk Malut United, termasuk dalam 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali. Kelebihannya dalam kelincahan,
kekuatan bertahan, serta kemampuan menyerang menjadi nilai tambah tersendiri. Ia sempat absen pada pemanggilan Maret lalu, namun kini kembali dan siap bersaing untuk posisi starter di lini belakang. Di sisi lain, Kevin Dix, pemain naturalisasi yang biasa mengisi posisi bek kanan timnas Indonesia, masih diragukan tampil. Dix, jebolan Akademi Vitesse dan ex-pemain Feyenoord serta Fiorentina, memang punya jam terbang tinggi di Eropa. Namun kanesnya kembali bermain bersama timnas Indonesia terhambat karena cedera saat membela FC Copenhagen pada April. Ia baru kembali berlatih sejak pekan lalu dan belum dapat dipastikan siap turun saat laga penting melawan Cina. Tidak hanya Dix, Sandy Walsh juga menambah daftar cedera timnas Indonesia. Pemain Yokohama F. Marinos ini mengalami cedera dan ditarik keluar saat melawan Vissel Kobe. Hal ini tentu memperkuat alasan mengapa Yakob Sayuri menjadi opsi yang sangat rasional dan mendesak untuk dimainkan sebagai starter. Meski begitu, Sayuri masih harus bersaing dengan Eliano Reijnders dan Asnawi Mangkualam untuk mendapat tempat utama. Namun secara taktikal, jika misi Patrick Kluivert adalah mematikan potensi serangan balik cepat Cina, maka Yakob Sayuri menjadi pilihan yang paling masuk akal. Ia bukan hanya cepat, tapi juga punya pengalaman bermain di level kompetitif domestik dan punya naluri menyerang yang tajam. Sesuai dengan karakter sepak bola modern yang diusung timnas Indonesia di bawah Kluivert. Pertandingan melawan Cina sangat penting karena bisa menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda saat ini hanya unggul 3 poin dari Cina. Kemenangan atas tim asuhan Branko Ivankovic bukan hanya akan memperbesar peluang lolos ke putaran keempat, tapi juga bisa membuka jalan lolos langsung ke putaran final. Tergantung hasil dari laga Australia dan Arab Saudi. Dalam kondisi ideal, Patrick Kluivert mungkin akan mengandalkan pemain-pemain berpengalaman seperti Kevin Dix atau Sandy Walsh. Namun dengan situasi yang terjadi sekarang, keputusan memainkan Yakob Sayuri di posisi bek kanan bisa menjadi kunci pertahanan timnas Indonesia untuk menghalau ancaman cepat dari sisi kiri serangan Cina. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jay Itzes, buka-bukaan ini bedanya main bareng Hilgers versus Rido, fans sampai ribut sendiri. Ungkapan jujur Jay Itzes soal perbedaan gaya bermain Hilgers dan Rido memancing reaksi beragam. Ia menilai keduanya punya kekuatan masing-masing, tapi tetap ada yang lebih pas di sistem permainan tertentu. Siapa yang bakal jadi tandem utamanya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes, akhirnya buka suara soal perbedaan saat menjaga lini belakang Garuda bersama dua rekan duet berbeda, yakni Rizky Ridho dan Maes Hilgers. Dalam pernyataannya, Itzes mengungkap bahwa meski keduanya memiliki kualitas mumpuni, ada satu hal penting yang menjadi pembeda, yaitu komunikasi di lapangan. Pernyataan ini muncul usai kemenangan penting Indonesia atas Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada Selasa 25/3/2025 itu menjadi bukti kokohnya pertahanan timnas. Dengan Jay Itzes dipercaya turun sejak awal bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner.
Lini belakang Indonesia tampil solid dan sukses menjaga gawang Maarten Paes tetap perawan hingga laga usai. Salah satu pemain yang tampil mencolok malam itu adalah Rizky Ridho. Bek andalan Persija Jakarta itu berulang kali menggagalkan serangan Bahrain dan mendapat pujian langsung dari Itzes. Sudah berulang kali saya bilang di interview bahwa saya menaruh respek besar padanya dan selamat buat Ridho, ucap J. Itzes seusai pertandingan. Tak hanya itu, bek yang kini membela Venezia di Italia tersebut bahkan menyebut Ridho sebagai aset penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dia salah satu pemain terbaik yang kita miliki dan pemain paling berpotensial di tim, tambahnya. Namun di balik pujian tersebut, J. Itzes tak menutup mata terhadap perbedaan saat ia berduet dengan Ridho maupun Hilgers. Menurutnya, komunikasi menjadi tantangan tersendiri ketika bermain dengan Ridho. Ia harus menyesuaikan diri menggunakan bahasa Inggris, berbeda dengan saat bersama Mas Hilgers di mana keduanya bisa langsung berbicara dalam bahasa Belanda. Saya pikir keduanya pemain bagus, Mas bermain di level tinggi. Terkadang kita berkomunikasi bagus karena dia berbahasa Belanda juga, jadi berbicara Belanda, ungkap Itzes jujur. Meski harus sedikit beradaptasi saat bersama Ridho, Itzes tetap menilai kualitas sang pemain luar biasa. Kalau bersama Ridho harus berbicara Inggris, tetapi sama saja. Keduanya pemain bagus dan punya kualitas. Saya senang punya keduanya dalam tim, tegasnya. Perbedaan dalam komunikasi diakui tak mengurangi kekompakan lini belakang timnas. Baik Rizky Ridho maupun Mas Hilgers telah memberi kontribusi nyata dalam menjaga gawang Garuda tetap aman selama perjuangan di babak kualifikasi. Keduanya bahkan kembali dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert dalam daftar 32 pemain untuk menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni 2025. Kini publik menantikan bagaimana Kluivert mengombinasikan kekuatan ketiga bek ini, Itzes, Ridho, dan Hilgers, demi membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends. Wah, janji Simon Tahamata bikin geger Asia. Timnas Indonesia siap panen bintang baru. Simon Tahamata akhirnya angkat suara setelah ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Ia melontarkan janji manis yang membuat pecinta sepak bola tanah air penuh harapan. Seperti apakah janjinya? Simak fakta lengkapnya di sini. Head of Scouting alias kepala pemandu bakat tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengaku senang bisa bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Simon berjanji dengan pengalaman yang dimilikinya, ia bisa menemukan bakat-bakat terbaik tanah air yang dapat membantu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Simon Tahamata resmi diumumkan sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia Kamis 22 Mei 2025. Dengan jabatannya itu, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut akan mempunyai tugas penting di Timnas Indonesia. 1. Emban tugas penting. Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Tahamata nantinya akan berhubungan langsung dengan pelatih Timnas Indonesia putra dan putri berbagai kelompok umur.
Tahamata mengaku sangat senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia sudah tak sabar menanti untuk bekerja sama dengan para pelatih, terkhusus pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert. Sangat gembira bisa bergabung dan bekerja dengan kelompok yang luar biasa yang dipimpin oleh salah satu ikon sepak bola Patrick Kluivert. Ujar Tahamata dikutip dari akun Instagram pribadinya Simon_Tahamata_. Dikutip pada Jumat 23/5/2025. Tahamata sendiri merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda, terkhusus Ajax Amsterdam. Dia tercatat mempunyai segudang pengalaman sebagai pelatih akademi serta pemandu bakat di berbagai klub sejak 1996 hingga 2024. 2. Siap berikan segalanya. Bermodal jam terbang tinggi, Tahamata menegaskan siap untuk memberikan segalanya di timnas Indonesia. Dia mengatakan ingin menulis sejarah bersama timnas Indonesia. Tak hanya tim senior, namun dari berbagai kelompok umur. Saya bersedia untuk menempatkan semua pengalaman saya di lapangan untuk mendukung strategi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mengembangkan sistem sepak bola di negara ini, tegas Tahamata. Kami siap untuk menulis sejarah bersama dan saya sebagai kepala pencari bakat untuk semua tim, pria dan wanita, tim utama dan pemuda bersemangat untuk mengambil tantangan ini, tutupnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Sang preman timnas Indonesia Justin Hubner bikin geger. Kata-katanya jelang duel timnas Indonesia versus Cina bikin fans merinding. Apa yang dia katakan sebelum pertandingan besar ini? Simak kalimat-kalimat keren yang sudah jadi viral sebelum laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Justin Hubner nampak siap membela timnas Indonesia pada laga selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu timnas Indonesia melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, 10 Juni 2025. Menjelang pertandingan itu, Justin Hubner mengunggah foto dirinya memakai jersey timnas Indonesia saat membela skuad Garuda. Membela negaraku dan rakyat, apapun yang terjadi, tulis Justin Hubner dalam unggahan di Instagram Stories-nya pada Kamis dalam kurung 22 Mei 2025. Justin Hubner masuk dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia. Ia mengisi posisi pemain bertahan bersama Mas Hilgers, Jay Itzas, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Sejauh ini, Hubner menjadi salah satu andalan di lini belakang timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia kalah 1-5 melawan Australia di Sydney pada 20 Maret lalu, Justin Hubner absen karena akumulasi kartu kuning. Pemain Wolves itu kembali bermain saat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Justin Hubner tampil sebagai bek tengah dan bermain sepanjang pertandingan. Bek 21 tahun itu sejauh ini sudah mencatatkan 13 caps bersama timnas Indonesia. Jasa Hubner pada dua laga melawan Cina dan Jepang kembali dibutuhkan. Tim besutan Patrick Kluivert itu membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026.
Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, sementara hanya 2 laga tersisa. JITZES DKK selisih 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi, terpaut 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Timnas Indonesia berjarak 3 poin dari posisi kelima dan keenam, Bahrain dan Cina. Jepang yang berada di puncak klasemen dengan 20 poin telah memastikan diri lolos. Kini tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan berlaga di putaran keempat untuk meraih tiket tersisa. Timnas Indonesia harus memanfaatkan 2 laga terakhir dengan baik. Setidaknya mereka harus bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat jika sulit menjadi runner-up.